Selamat pagi anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kali ini masih membahas tentang pelayanan farmasi. Membahas masalah pembelajarannya pelayanan farmasi. Materi belajarnya pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Ini sebetulnya hanya menambahkan dari banyaknya pengelolaan perbekalan farmasi di apotek, pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, instalasi farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas, di gudang farmasi. Ini ada beberapa pengelolaan perbekalan farmasi yang agak baru sehingga harus saya sampaikan sesuai babnya. Menganalisis ya, kompetensinya 3.2 menganalisis. Coba diperhatikan, menganalisa perbekalan farmasi di apotek. Ini jadi satu, rumah sakit dan apotek. Berikutnya pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Saya singkat aja karena ini ada 15 slide dan ini hanya mengulang. Anak perlu sampaikan, kalau kebetulan kamu mau ujian atau UTS bisa dilihat lagi di kolom perencanaan perbekalan farmasi di apotek maupun di rumah sakit. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi, sediaan farmasi dan perbekalan farmasi dengan jumlah dan waktu yang tepat. Adapun tujuannya mendapatkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai kebutuhan, menghindari terjadinya kekosongan obat. Ini sangat perlu diperhatikan. Kalau kekosongan obat sementara permintaan dari dokter banyak, apotek maupun rumah sakit bisa bingung, akhirnya beli di tempat lain. Ini menyebabkan terhambat proses pelayanan resepnya ya, akhirnya menjadi lama dan ketahuan kalau kita nggak siap karena obatnya kosong. Ini harus betul-betul dihindari anak-anak. Berikutnya hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan. Untuk pengelolaan perbekalan farmasi ada perencanaan, ada pengadaan, ada penyimpanan. Salah satu yang pertama ini adalah perencanaan. Adapun hal yang diperhatikan adalah pola penyakit, budaya masyarakat, kemampuan daya beli, pola penggunaan obat. Tak ulang ya, pola penyakit, budaya masyarakat, kemampuan daya beli, pola penggunaan obat. Prosedurnya, perencanaan dan penentuan yang akan dibeli. Jadi direncanakan, ditentukan. Jangan asal mau beli-beli aja, nanti ternyata ditentukannya banyak barang yang tidak laku ya. Lalu mencari dan menemukan penyalur. Dicari PBF-nya, nah penyalurnya ini qualified enggak, memberi diskon enggak ya. Ini biasanya nego-negosiasinya antara logistik dengan para PBF-nya. Kalau di rumah sakit biasanya ada lembar atau kantor atau ruang tersendiri antara apoteker dan pemilik apotek atau bagian pengadaan rumah sakit dengan PBF-nya. Jadi apoteker didampingi bagian pengadaan bernego dengan PBF-nya. Sedangkan nomor 3 mengadakan perundingan. Ini yang saya katakan perundingan dengan penyalur, tentunya ya nego-nego. Biasanya main suap, tanda kutip suap nyogok atau istilahnya diskon-diskon yang melebihi, terus pembayaran bisa lunak. Ini seperti ini anak-anak, ini nego-nego perundingan dengan penyalur. Ini biasanya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita sebagai pelayanan farmasi tidak mau tahu. Pokoknya mengerjakan resep sesuai yang diamanahkan dokter. Berikutnya pengadaan perbekalan farmasi di apotek. Prosedurnya, tahapan pemesanan. Disiapkan surat pemesanan barang rangkap 3 untuk dikirim ke penyalur, PBF-nya, gudang, dan arsip. Jadi kalau ada selisih jumlah, dicek antara gudang dan arsip. Nah, ini seringkali terjadi ribut kalau tidak jujur ya. Lalu surat pemesanan barang. Berikutnya beberapa surat pesanan ini. Surat pesanan obat
Untuk narkotika, satu rangkap SP dalam kurung 4 untuk satu item obat. Jadi SP itu dalam satu lembar hanya berisi untuk satu item obat. Surat pesanan psikotropik dan obat keras tertentu OKT. Nah ini sila-sila baru OKT, OTT. OKT itu obat keras tertentu golongan, tapi tidak termasuk psikotropika, tapi lumayan cukup membahayakan. Begitu pula OTT, obat-obat tertentu. Ini ya juga istilah baru, mungkin kalau kamu mau bekerja nanti ngerti. Ada OKT, ada OTT. Ini karena prosesnya tidak psikotropik, obat keras, tapi menyebabkan gangguan jiwa. Lalu surat pesanan obat prekursor. Prekursor obat-obat yang menyebabkan dilapannya menyebabkan relaksasi otot dan relaksasi pikiran sehingga berasa ngantuk banget. Obat-obat prekursor ini misalkan pada Mexagrip, Actifed yang mengandung PPA atau fenilpropanolamin dan sebagainya. Berikutnya tujuan penyimpanan. Tadi pertama perencanaan ini penyimpanan, memelihara mutu obat, menghindari penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Ya. Berikutnya penyimpanan, kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obat yang diterima pada tempat aman. Prinsip penyimpanannya ada dua, FIFO dan FIFO, ada juga LIFO ya. Tapi ini kok tidak ada, ini prinsip penyimpanan dari narasumber dikatakan cuma FIFO dan FIFO. Pencatatan stok obat. Apa sih gunanya obat stok? Untuk mencatat mutasi obat sebagai alat bantu untuk menyusun laporan distribusi dan pengendalian obat serta sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat, terutama golongan expired. Untuk golongan-golongan suspensi maupun emulsi itu endapannya, perubahan warna endapannya mengendap, kalau dikocok sulit untuk bercampur. Ini yang dimaksud dengan pengendalian obat terhadap pembanding terhadap keadaan fisik obat. Terus berjamur ya, obat-obat lain misalkan dalamnya menggembung, ini harus segera diantisipasi. Menggembung ya, mungkin kalau biasanya golongan vitamin itu banyak menggembung. Lalu pengaturan tata ruang, ini termasuk masih penyimpanan. Tata ruang, pengaturan tata ruang agar mendapatkan sirkulasi udara, kemudian bergerak arus barang, jadi gak berdesakan saat ngambil A sebelahnya B dan C, tidak berdesakan, ada ruang gerak. Dan kondisi penyimpan untuk alat kesehatan maupun vaksin disendirikan anak-anak. Alat-alat kesehatan untuk kalau di apotek kan jarang ya, tapi kalau di rumah sakit seperti instalasi farmasi, di rumah sakit alat-alat kesehatan sangat dibutuhkan, terutama injeksi dan golongan alkes lain, vaksin dan lain sebagainya. Berikutnya penyusunan stok obat. Ini berdasar tadi dikatakan Pak Ambang, FIFO, LIFO. Lalu untuk narkotika ini disendirikan dalam almari maupun psikotropik, sedangkan sirup-sirup sesuai alfabetis ya, bentuk fisiknya larutan, jadi semua bentuk obat-obat sirup disendirikan sesuai dengan alfabetisnya. Berikutnya pengamanan mutu obat. Pengamanan mutu obat meliputi tindak lanjut obat yang rusak, dikumpulkan dan disimpan ruang terpisah, dikembalikan atau diklaim ke PBF-nya. Ini waktunya pelaporannya 1 minggu anak-anak. Kalau sudah lebih dari 1 minggu biasanya PBF tidak mau menerima klaim seperti ini kalau nggak kenal-kenal banget. Makanya kadang-kadang ada, tadi dikatakan di sebelumnya, negoiser antara PBF dengan terjadi perundingan